Super bangga, kereta cepat Jakarta-Bandung dikdaya, kalahkan kereta cepat Jerman dan Jepang. Pengalaman Tiongkok dalam mengembangkan kereta cepat bakal dikejar juga oleh Indonesia melalui operasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Sejumlah teknologi canggih dari Cina pun disebut-sebut telah diterapkan di berbagai lini kereta cepat Jakarta-Bandung. Diketahui Cina mampu mengembangkan jalur kereta api cepat dari 120 km di tahun 2008 menjadi 42.000 km di tahun 2022. Cina juga melayani lebih dari 550 kota di negaranya. Pada tahun 2004, pemerintah Tiongkok membangun kereta cepat pertamanya untuk menghubungkan dua kota penting, yaitu Beijing dan Tianjin. Pembangunan tersebut berlangsung selama 4 tahun, di mana layanan ini disiapkan untuk menyambut perhelatan Olimpiade Beijing 2008. Jarak sejauh 120 km ditempuh hanya dalam waktu 33 menit saja. Ada 5 stasiun yang dilayani, yaitu Beijing South Railway, Yizhuang, Yongle, Wuqing, dan Tianjin. Kondisi tersebut serupa dengan yang akan diterapkan pada layanan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang disiapkan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina. KCJB memiliki panjang rute sejauh 142,3 km. Waktu tempuh antara kedua wilayah tersebut nantinya akan berada pada waktu hanya 36 hingga 45 menit saja dan melayani 4 stasiun, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar. Kehadiran teknologi dan transfer knowledge dari negara dengan pengalaman dan perkembangan kereta api cepat di dunia sangat berharga bagi kemajuan Indonesia. Kereta cepat Indonesia-Cina bersama seluruh stakeholders akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kehadiran kereta api cepat pertama di Asia Tenggara. Begitu ujar Direktur Utama KCIC Dwiana Slamet Riyadi dalam keterangannya beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan kereta generasi terbaru yakni CR400AF yang merupakan pengembangan dari tipe sebelumnya CRH380A oleh CRRC. CR400AF memiliki kecepatan desain hingga 420 km per jam dan kecepatan operasional hingga 350 km per jam. Kecepatannya jauh melebihi kecepatan kereta api cepat buatan Jepang yang hanya mencapai 320 km per jam atau Jerman yang hanya mencapai 330 km per jam saja. Tiongkok sendiri menjadi negara yang memiliki jaringan kereta api cepat paling banyak di dunia atau mencapai 2/3 dari keseluruhan jumlah jalur yang ada di RRC. Pada tahun 2022, Tiongkok mengoperasikan 42.000 km jalur kereta api cepat, jauh lebih banyak dari pesaing terdekatnya, yakni Spanyol dan Jepang yang memiliki jalur kereta api cepat sepanjang 3.000 km saja. Dwiana mengisahkan, kereta api cepat di Cina kini menjadi andalan masyarakat di mana sejak pertama kali dibuka. Terlihat dari jumlah penumpangnya yang mencapai lebih dari 10 miliar penumpang di tahun 2019. Pada tahun 2021, kereta api cepat di Tiongkok melayani 1,9 miliar penumpang per tahun atau rata-rata 160 juta penumpang per bulan. Meskipun industri kereta api cepat Tiongkok baru dimulai 2004 yang lalu, namun pengalamannya dalam pembangunan dan pengembangan tidak bisa disepelekan. Pasalnya, Tiongkok adalah negara dengan berbagai iklim dan teknologi mereka bisa menyesuaikan mulai dari wilayah yang paling dingin dengan suhu minus 40 derajat Celcius di utara, wilayah panas di daerah selatan, dan wilayah dengan tanah yang sangat keras dan kering di Tibet. Di samping itu, kehadiran kereta api cepat di Tiongkok diakui membantu mobilitas warganya, terutama mereka yang memiliki urusan pekerjaan di Beijing dan juga Shanghai. Sebelum adanya kereta api cepat, perjalanan bisnis dari Beijing ke Shanghai ataupun sebaliknya bisa mereka tempuh hingga 2 hari. Namun dengan penggunaan kereta api cepat, perjalanan bisnis mereka bisa diselesaikan dalam 1 hari kerja saja. Sebab kereta api cepat tersebut tersedia setiap 20 menit sekali, mengingat waktu tempuh mereka yang lebih cepat daripada kereta konvensional. Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah salah satu proyek strategis nasional yang merupakan proyek pembangunan kereta api cepat pertama di wilayah Asia Tenggara.
Proyek ini juga merupakan proyek penting di mata internasional karena proyek ini melibatkan dua negara besar yang diwakili oleh BUMN Indonesia dan BUMN Tiongkok. Keseriusan pemerintah menggarap KCJB terlihat dari berbagai kesempatan. Sebut saja kunjungan rutin mengenai progres pembangunan megaproyek yang digarap konsorsium BUMN Indonesia dan Cina itu. Bahkan, adanya agenda khusus pelaksanaan showcase KCJB pada saat G20 yang lalu yang langsung disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Cina Xi Jinping. Tiongkok juga memberikan jaminan transfer teknologi dan knowledge kepada putra-putri Indonesia melalui training dan internship sehingga KCIC dapat mengelola dan mengoperasikan KCJB. Proses transfer teknologi dan knowledge selama periode konstruksi diantaranya pengalihan teknologi slab track dan fasilitas produksi dari kontraktor Tiongkok ke kontraktor lokal Indonesia. Dari sisi tenaga kerja, keberadaan proyek KCJB juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Sementara itu, kereta api Bandung Raya akan berubah menjadi kereta rel listrik Bandung Raya. Konversi KRD menjadi KRL ini juga masuk sebagai salah satu feeder kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang nantinya akan beroperasi di wilayah Bandung Raya. Adapun perubahan ini akan direalisasikan pada tahun 2024 mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dadang Darmawan, menyebut bahwa kereta api diesel yang saat ini menjadi transportasi publik rute Padalarang Bandung Cicalengka kedepannya dikonversi menjadi KRL. Terkait proses konversi pada tahun 2024 atau tahap pertama, diberlakukan dulu untuk rute Padalarang Bandung. Kemudian dilanjutkan pada tahap kedua yaitu rute Bandung Cicalengka. Secara bertahap, feeder yang awalnya kereta diesel akan diganti jadi kereta listrik. Begitu kata Dadang usai audiensi bernama Dirjen Perkeretaapian atau DJKA Kemenhub seperti dikutip pada beberapa waktu yang lalu. Dadang juga menyebut transportasi publik menjadi isu penting dan strategis yang ada di Kota Bandung. Sehingga dengan hadirnya transportasi publik yang memadai, angka kemacetan di Kota Bandung pun dapat ditekan. Pada prinsipnya, pemerintah Kota Bandung sangat mendukung dan gembira akan program terkait aksesibilitas masyarakat yang akan berkunjung ke Kota Kembang kami. Sementara itu, Kasubdit Fasilitas Operasi Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Ferdian Suryo menyebutkan bahwa konversi KRD menjadi KRL berpotensi meningkatkan jumlah penumpang atau pengguna layanan transportasi publik ini. Ia berkaca pada keberhasilan konversi kereta Pramex rute Solo Yogyakarta yang meningkatkan jumlah pengguna hingga 100%. Ferdian menjelaskan 61 kereta KRD Padalarang Bandung Cicalengka yang saat ini beroperasi bisa mengangkut hingga 45.000 penumpang perharinya. Jadi kami juga meminta kolaborasi dengan Pemkot Bandung untuk proses ke depannya. Begitu lanjut Ferdian. Selanjutnya, pihak Pemkot Bandung akan berkoordinasi secara teknis dengan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub terkait konversi KRD menjadi KRL ini. Wah, memang keren ya Indonesia. Memang tidak salah Indonesia menggandeng Tiongkok yang sudah punya pengalaman mengembangkan industri kereta super cepat di dunia. Karena saat ini rekor kereta tercepat di dunia masih dipegang oleh Tiongkok dengan kecepatan mencapai 600 km per jam. Kedepannya, Indonesia kita harapkan juga akan punya kereta super duper cepat seperti itu demi menghubungkan antar daerah di Indonesia. Mengingat sudah adanya transfer teknologi dari Tiongkok kepada Indonesia. Dan kemajuan Indonesia pun semakin terang benderang di depan mata kita semua. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?